Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda Trisaputra, NIM 1062300007, Prodi Hukum Tata Negara 3A. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari dosen kami dari mata kuliah Filsafat Hukum Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mengambil dua materi, yang pertama dari kelompok 1 dan yang kedua dari video YouTube. Materi dari kelompok 1 yaitu pengertian Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran sendiri memiliki dua arti, yaitu menurut etimologi dan terminologi. Menurut etimologi atau bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu dengan asal kata qara'a yaqra'u, yang artinya membaca, dan Al-Quran sendiri memiliki kedudukan masdar isim maf'ul, yaitu membaca. Qara'a yaqra'u Quran, yang artinya yang dibaca. Sedangkan menurut terminologi atau menurut istilah, yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berkala, dan tiap-tiap surah yang diturunkan merujuk pada peristiwa yang terjadi pada kala itu. Tujuan Al-Quran ada 3, yaitu yang pertama Al-Huda, yang kedua Al-Furqan, dan yang ketiga Asy-Syifa. Seperti dalil dari Al-Quran surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan, yaitu pada bulan yang diturunkannya Al-Quran di dalamnya untuk memberi petunjuk kepada manusia dan memberikan perbedaan antara hak dan yang batil. Al-Huda sendiri yaitu sebagai petunjuk kepada manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Al-Furqan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, sedangkan Asy-Syifa penawar bagi jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan. Pandangan Al-Quran menurut setiap mazhabnya. Menurut Imam Syafi'i, Al-Quran memiliki kedudukan tertinggi sebagai sumber hukum dalam Islam. Menurut Imam Maliki, Al-Quran memiliki kedudukan tertinggi dan tidak dapat dirubah apapun di dalamnya. Menurut Imam Hanafi, Al-Quran juga sumber hukum tertinggi dalam Islam dan boleh dirubah menurut ketentuan yang tertentu. Dan menurut Imam Hambali, Al-Quran adalah sumber hukum tertinggi dan tidak akan berubah sampai kapanpun. Materi kedua yaitu 3 cara atau 3 cara berpikir filsafat dalam Islam. Yang pertama Bayani, yaitu metode berpikir ini merujuk atau berdasarkan pada kitab suci Al-Quran. Pada metode ini dilahirkanlah dua ilmu, yaitu ilmu fikih dan ilmu kalam. Pada metode ini kitab suci Al-Quran memiliki kedudukan tertinggi mengalahkan yang lainnya, dan para ulama juga sering melakukan atau menggunakan metode ini. Yang kedua yaitu Burhani. Pada metode ini berlandaskan akal pikiran manusia dan melahirkan banyak macam ilmu praktis seperti fisika, kimia, dan biologi. Dan yang ketiga metode berpikir secara irfani, yaitu metode yang berdasarkan pengalaman spiritual orang yang anjay. Ketiga adalah metode irfani, yaitu metode berpikir yang berdasarkan atas pendekatan dan pengalaman realitas spiritual keagamaan. Pada metode ini melahirkan satu ilmu, yaitu ilmu tasawuf. Pada metode ini menempatkan pengalaman spiritual menjadi kedudukan teratas, mengalahkan ilmu tasawuf tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.